Kan baik. Baik. Dalain dapatin hari ngomongkan. Gila. Aing nu niru. Berarti produk aing alus. Bodoh yang meniru produk tidak laku. Jadi jam tangan itu sebenarnya sudah lagi bukan hanya sebagai penunjuk waktu, tetapi sudah part of dari identity. Setuju. Itulah. Naon jamna kalau lucu gitu. Ah. Nah, si dalang ini teh pengen Ya, hidungnya di langsung pala bisa. langsung itu ada konsepnya bla 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 kayak gitu kan. Jadi memang misinya ke arah situ sebenarnya menciptakan dalang-dalang muda. Contohnya yang pertama kali memperkenalkan jam tangan vegan, Vegan. berbahan baku Jamur di dunia kan. di dunia. Di dunia. Itu keren. Orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi di Ubar BT. Usaha Jabar berbagi tips podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Seperti biasa kita di sini bakal ngobrol santai dan berbobot sama para pelaku UMKM dan koperasi yang inspiratif dari seluruh pelosok Jawa Barat. Matakna ulah barare teh wae mendingan nonton saya Edi Brokoli di setiap episodenya. Dan ini bisa didengerin juga oleh kalian versi audionya di Spotify. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan insya Allah kontennya bermanfaat. Jadi kalian share juga ke teman-teman kalian di media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Oke wargi Jabar. Di episode kali ini narasumber kita ternyata teman baik saya sudah lama. Akhirnya ketemu lagi di podcast ini. Ya, beliau adalah CCO Pala Nusantara. Ya. Mas Ilham Pinastiko, betul? betul. Mas karena belakangnya Jawa namanya mah. Betul. Tapi orang lahir Bandung. mah Bandung. Lahir Lahir di Bandung. Bandung. Itu mah keturunannya Jawa. Keturunannya bapak ibu Jawa. Bapak ibu Jawa, tapi dari kecil di Bandung. Dari Bandung. Lahir di Bandung, sekolah di Bandung. Air susu ibunya air susu Bandung. Air susu ibunya air susu Bandung. Jadi manggil hamanya Mangga. santai aja ya. Mangga. CCO teh apa CCO? Kalau Eh, COO mah saya sering dengar ya. COO, CEO. Ya, kalau si CCO itu CCO? Chief Commercial Officer. Chief Commercial Officer Pala Nusantara. Pala Nusantara itu apa? Nih, salah satu produknya. Jam tangannya aku pakai baru dikasih barusan sama beliau. Keren Semoga banget. cocok Kang. Cocok banget, dan yang paling menarik dari yang aku pakai ini teh si putranya ini teh warnanya Crown, ya. merah. Itu teh buah palanya Kang filosofinya Kang ceritanya. Oh, Gitu. Jadi setiap produk di sini ada simbol-simbol dan ada filosofinya. oke. Ini buatan Bandung, Indonesia. Yes. Ya. Kita akan cerita lebih dalam soal ini. Tapi bukan jam tangan doang ya, Pala. Sekarang bukan ya, betul. Kita udah masuk ke fashion sekarang. Fashion juga. Aksesoris, Nah, iya. kisah mundur dulu ke belakang. Betul. Kapan berdirinya Pala Nusantara Oke. lahirnya? Pala Nusantara itu berdiri 2015 saat itu Kang. Jadi saya saat itu masih sendirilah, masih solo karir untuk nyari market potensial nggak sih jam tangan kayu, karena sebenarnya jam tangan kayu kan udah lahir tuh 2010. Gitu 2010, 2015 saya coba masuk. Ternyata alhamdulillahnya dengan konsep budaya ini ternyata teh pasar tuh nerima. Oke. Terbukti validasinya tuh Good Design Award tahun 2017 Kang. Good Design Award dari Perindustrian saat itu, Perindustrian, betul. oke. Nah dari situ Good Design Award itu udah dikurasi sama desainer-desainer senior, dan ternyata saya dapat Golden Award lah intinya gitu Kang. Golden Award. Dari situ industri order lah biasa, kalau pemenang suka dapat B2B-an. ya. Dan di situ ternyata ternyata dari masukan teman-teman dan senior ini berpotensi karena saat itu belum ada produk yang mengusung budaya sebenarnya. Oke, tahan dulu dari situ. Mengusung budayanya sebelah mana? Oke. Apakah karena namanya Nusantara? Iya, Palanya kan buah pala. buah pala dari Pala Maluku. pada nu di kepala saya nu ingatnya ya. Nah, Langsung terminal Baranang Siang Bogor. oh iya. Jadi orang keletik ting ini nonton, ada nggak yang pernah masa kecilnya di dalam bis teh ditawaran manisan pala. Mana pala? Oh iya iya. Iya, tahu, itu tahu. teh ingat pisan kalau saya naik bus ke Bogor Iya, atau iya, dari iya. Bogor. Nah, Iya, iya, berarti kan buah pala Buah pala betul. Nusantara. Nah, makanya budayanya sebelah mana emang? Nah, budaya itu sebenarnya dari
strap Kang, itu Akang bisa lihat kan di ujung strapnya itu ada simbol Jawa. Oke. Jadi setiap artikel ini ada merah, ada biru, ada coklat, ada hitam. Itu masing-masing artikelnya namanya Indonesia tentang Nusantara. Oke. Hitam itu ayam cemani, Oke. merah itu Toraja, coklat ini Jawa. Kalau merah Toraja kenapa? Karena saya ngambilnya dari letak Mataram. Letak Mataram itu warna merahnya suku Toraja. Sebenarnya merah kan banyak banget Kang. Banget. Tapi di Indonesia Arsenal juga merah. Dan dana bola lain. biasanya Liverpool sama MU juga merah. Oh iya. Oke, Ya, terus jadi si merah itu tadi apa Toraja? Toraja. Jadi sebenarnya juga ada beberapa dari Sambil diminum aja siap, nggak Kang. apa ya? Dari budaya itu memang Indonesia itu merah itu jadi apa ya major color lah. Oke. Gitu. Tapi saya pengen ambil Toraja karena sebenarnya Toraja jarang banget orang yang mengusung produk dari Toraja sebenarnya Kang. Kalau misalnya bata kayak karo, Kain misalnya bukan ya. itu teh udah banyak sebenarnya banyak, Kang gitu. Iya Karena juga ya. karena palama kayak ayam cemani Kang itu Ayam teh cemani ada nggak yang warna mengusung hitam produk? ya. Iya. Saya belum setelah saya launching produk ayam cemani itu ternyata nggak semua orang tahu ayam cemani teh kan ternyata teh Ayam cemani itu apa sih emangnya? yang dari paruhnya sampai kakinya semuanya hitam, Hitam. ginjalnya hitam, darahnya hitam. Masa? Dia teh penghubung antara mediocre antara dunia real kita sama dunia goib. Harganya teh mahal kan? Dipercaya Betul, begitu. betul. Satu teh bisa sampai 100 juta satu ayam cemani teh kan. Yang gede Terus paeng teh. di sembelih darah merahnya ya digitu-gituin. Kacang darah hitam. Iya, darah hitamnya tuh digitu-gituin. Kenapa dia semuanya hitam? Nggak tahu kan. Dan itu di dunia kan, seluruh dunia cuma ada di Kedu, Jawa Tengah. Endemi berarti apa? Cuma di situ doang. Endemi ya? Heeh. Endemi Kan ya? kalau ngomongnya Binatang endemi khas Indonesia berarti. khas Indonesia asli. Tarsius. Oh. Tahu Tarsius itu jadi Sulawesi Utara. Oke. Dia Kamu bikin juga bikin warnanya kuning. Oh, jadi hitam cemani, merah Toraja, Merah Toraja. Merah itu ada dua Kang, ada merah yang budaya, budaya. ada yang merah kucing merah. Oh. Kucing merah itu dari Kalimantan Timur. Naon deui wae ieu. Kan itu yang seri Satva. Jadi ada pala itu ada seri Satva, ada seri Varna, ada seri Abisana. Oke, biar sambil kita ngobrol, Iya, iya, iya. sambil dikepoin Instagramnya nih di sini Betul. nih ya. Nah, ada kan di Instagramnya ya. Ada website ada Instagram. Seri Varna, seri Varna, Satva, Satva, sama Abisana. Abisana. Satva berarti binatang. Binatang. Varna warna. warna ini lebih ke tadi Toraja, Baduy, Baduy. Jawa, lebih ke budaya. Oke, Abisana itu pusaka, Kang. oke. Jadi kita punya Gada sama Yanu. Gitu. Oh, oke, sudah mulai tampak ya maksudnya dari budaya Nusantara sebagai ruhnya pala dari Betul. pembicaraan kita sekarang. Betul. Oke, tadi berarti hitam cemani terus merah warna secara warna Ada Toraja, Toraja, betul. terus Kucing merah juga kucing ada. merah itu Tarsius, Salvanya, Salvanya. Tarsius, terus Merak, merah. ada merak, kemudian ada kura rote leher panjang, jadi kepala kura rote yang dia kura-kuranya teh kepala itu nggak bisa masuk tempurungna kan, itu juga cuma ada di rote Kasihan doang. juga ya. Kasihan kan, kura-kura. jadi aneh juga itu. Sementara kura-kura yang lain bisa Bisa ngumpet, masuk punya rumah kan, oh ini kepalanya tuh bisa ambil, panjang jaga orai, khawatir saya. kayak itu, jadi itu ada di rote. Gitu. Di Rote. Di Rote, Pulau Rote. Rote teh Gitu. di Nusa Tenggara. Rote di mana sih? Barat, timur, sorry. NTT ya? NTT, betul. Kenapa saya ngambil produk-produk binatang-binatang ini tuh yang nggak umum sebenarnya kan? Karena saya nggak pengen sebenarnya Indonesia tuh cuma diketahui gajah Lampung hungkul, harimau hungkul, harimau belang. Tapi bukan kemudian itu. setelah kamu kenalkan ini akan jadi umum. Akhirnya jadi umum sih, jadi inklusif sih kan, betul. Tapi kan masih banyak sebenarnya binatang-binatang yang belum Tapi disounding. achieve jadinya kalau Betul. ya nggak apa-apa berarti. Jadi akademisi jadi dosen lah gitu. Karena misinya Pala itu sebenarnya adalah menciptakan dalang-dalang muda kan. Rencana saya memang saya menciptakan Ya, dalang-dalang tidak jam muda. tangan, tidak ya kan ada kumaha. Betul. Kumaha, Jadi ya. gini, kita ngobrol dulu. Sok ieu mah pertanyaan mah bae weh, urang mah ngobrol kapan. Jadi kita Kenapa tuh, jadi dalang ini teh? jadi gini kan, jam tangan kita ambil dari produk jam tangan dulu kan. Jadi jam tangan itu sebenarnya sudah lagi bukan hanya sebagai penunjuk waktu, tetapi sudah part of dari identity. Setuju. Jadi misalnya lu sukses ya Rolex. Ya, setuju. Gini aja lah paling gampang, bukan bermaksud ria. Jam tangan saya aja di rumah lebih dari 10. Tergantung kegunaannya kan. Betul, maksudnya. betul, G-Shock. Ketika memotoran, orang embung pakai jam tangan. Maaf,
yang kayu. Ini nggak enak dipakai Betul, motoran betul. karena tebel. Betul. Jadi jaket Betul. gitulah ya. Ya gebung ya. Selalu saya pilih yang tipis Betul. untuk motoran dan Betul. lebih tahan Ya, praktis lah ya. Ya. bentur apalah gitu. Betul. Memang betul sih, jadi udah bagian dari Identitas. dan fashion ya. Betul. Jadi mereka pengen dilihat seperti apa di lingkungannya, di Setuju. sosialnya teh. Status sosial. Pengen tahu dari jam tangan. Karena kalau kita hanya ngomongin penunjuk waktu doang ya, bisa di HP, bisa di mana-mananya Kang ya. Benar. Yang lebih intens kan HP mah buka WA-nya pasti ada waktunya Kang ya. Benar. Gitu. Jadi jam tangan itu sebenarnya sudah sebagai simbol sekarang itu. Nah, makanya saya 2015 itu ngelihat bahwa era itu kalau Kang flashback Kang, itu ada isu santer di dunia akademisi. Saat itu saya lagi magister kan kebetulan. Jadi kita akan masuk namanya pasar global. Jadi marketplace belum eksis nih Pak Kang. 2015 belum. 2014-15 ya, itu belum eksis kan marketplace. TikTok can aya. Tapi di isu akademis itu udah santer sebenarnya. Bahwa produk lokal kita akan diajar sama produk white product lah, sama dari produk Cina. Itu udah santer kan. Nah, makanya di situ saya udah punya visi bahwa saya harus bikin brand ini, dan brand ini harus punya identitas tentang Nusantara. Karena part of nanti 3-5 tahun ke depan, ya yang bisa berkompetisi itu cuma punya filosofi Indonesia. Pembedanya, diferensiasi produknya, betul. Nah, identitas ya. Identitas Indonesianya Kang. Ya. Gitu. Dan sebenarnya misi mulianya adalah saat kita udah ngomongin sebuah visi dengan membawa bebannya berat ya Nusantara ya Kang ya. Itu tuh bebannya berat banget Kang. Misalnya aya nanaon usbil misalnya Kang ya. Ya ambruk Nusantara pun akan image-nya jadi buruk gitu Kang kalau misalnya di Indonesia teh. Iya betul. Kita tuh bawa nama Indonesia ibaratnya gitu kan ada Nusantaranya itu. Nah, jadi ada visi, ada misi mulianya. Misi mulianya itu adalah kita ingin menciptakan orang-orang dalang muda untuk bercerita tentang Indonesia. Jadi orang yang pakai identitas kita ini itu dia bisa bukan hanya menceritakan desainnya lucu, harganya murah, beli di mana, tapi udah ngomongin tadi tentang kucing merah, tentang ayam cemani. Oh, dalang itu jadi dia bisa storytelling dari betul. Produknya. Betul, karena kalau kita ngomongin jam sabraha iya gitu. Ya jam 3 lah. Naon jamna kalau lucu gitu. Nah, si dalang ini teh pengen belinya di Pala langsung ini ada konsepnya bla 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 kayak gitu kan. Jadi memang misinya ke arah situ sebenarnya menciptakan dalang-dalang muda. Dari 2015 sekarang 2025, 10 tahun, 1 dekade. 1 dekade alhamdulillah. Sudah tercapai misi itu atau belum? Alhamdulillah Kang udah. Jadi sebenarnya kalau validasinya teman-teman kita yang ada di luar negeri kan, yang lagi kuliah ataupun lagi sekolah ataupun lagi kerja gitu, mereka teh sekarang sudah mulai enggak sih beberapa tahun ke belakang udah tervalidasi, mereka tuh udah bosan sama yang namanya batik lagi, aparel yang memang bukan es batiknya Kang ya. Mengecilkan kehebatan batiknya, tapi lebih ke arahnya outputnya tuh gitu deh Kang. Eta hungkul gitu sebenarnya cuma tinggal adds on gitu kan sebenarnya Kang. Nah, akhirnya lahirlah si Pala Nusantara ini yang sekarang ternyata jadi digemari teman-teman kita yang sekolah di luar negeri. Jadi mereka teh ke kampus pakai orang Indonesia pakai jam tangan Nusantara. Itu udah tervalidasi sama teman-teman saya yang ada di sana. Dan dibantu juga kita sama teman-teman yang lagi pada S2, S3 di sana teh disebarin juga gitu. Ya, jadinya akhirnya misi mulia untuk menciptakan dalang-dalang muda melalui Pala Nusantara. Insya Allah ya Kang ya, saya nggak mau ria ya Kang ya, cuman ya saya sudah mendengarkan beberapa validasi itu terjadi sih. Udah achieve 1 milestone sudah achieve di 5 tahun 6 tahun kalau nggak salah gitu kan. Masih ada mimpi-mimpi nanti kita bahas. Oke. Seru Kang. Nanti kita bahas ya. Mimpi-mimpi berikutnya paling nggak tadi itu udah jadi kebanggaan. Bicaranya luar negeri terus nih, orang-orang Indonesia. Orang jangan tangan apa cari copot kan dia. Plastiknya. Jangan pisan jangan. Ya. Ada satisfaction dari ngelepas itu. Sekarang resmi dipakai. dipakai. Jadi udah jadi identitas Pak. Wow, pencapaian luar biasa menurut saya. Sebenarnya pencapaian yang kemarin yang paling achieve ya identitas ya Kang ya. Kita udah MOU sama Waldorf Indonesia 2 tahun 2023 2024 kemarin jadi brand ambassadornya gitu. Jadi memang kita udah dipercayakan oleh Waldorf Indonesia dapat Golden Badge, the most kolaboratif sama the most emerging brand dari Indonesia yang bisa representatif Indonesia. Eskria ya tapi Mas ya. Kang Eskria itu untuk disebarkan ke dunia gitu. Itu kapan?
2023 setiap bulan, MOU-nya pertama tuh 2003 November, diperpanjang 2024 November. Sampai sekarang besok November perpanjang lagi. Wah, Gitu, keren. Insya Allah. Jadi emang representatif kan. Berarti bukan cuma bicara Bandung, Indonesia, tapi internasional juga ya Pala Iya. sekarang ya. Iya, Udah alhamdulillah. representing Indonesia sebagai Betul. kriya ya, kriya teh kerajinan, Kerajinan, craftsman. craftsman, Ya. craftsman. Jadi Bullshit. kalau kita bicara tadi udah dapat penghargaan ini yang kemudian sama Wonderful Indonesia dan sebagainya. Ya. Kalau diingat-ingat pengalaman yang paling berkesan waktu pertama kali hadir di pameran internasional yang mana? Dan Pameran kenapa? internasional ya. Sebenarnya saya tuh eh kalau ngomongin paling berkesan, event itu di Milan Fashion Week sebenarnya kan. Nah, itu tadi saya agak kebaca ada di Milan Fashion Week, nggak semua Betul, di orang Super Design. super design. Super Naon design. sih maksudnya Milan Fashion Week teh kayak gimana sih, boleh diceritakan sama Iya, iya, para warga Iya, Jabar. Milan Fashion Week teh seperti Jakarta Indonesia Fashion Week Iya. apa. Jadi satu Milan kota kecil itu kafe-kafenya itu dihidupin sama arsitek, sama desainer interior dan sebagainya. Jadi orang setiap gang, setiap rumah, setiap kafe itu pasti ada aktivitas, ada kegiatan. Jadi satu kota dihidupin semuanya. Nah, ada satu distrik di Toronto itu namanya Super Design. Nah, Super Design ini sebenarnya yang emergingnya kan. Jadi inovasi-inovasi R&D dari brand global kayak let's see misalnya kayak Adidas, Nike, Lexus, apapun mobil bahkan yang R&D-nya belum keluar untuk umum, prototyping apa ya. itu semuanya ada di situ. Nah, Pala Nusantara masuk di situ ke Super Design itu. Super Design. Wow. Betul. Kita saat itu bawa vegan leather. Vegan watch. Konsepnya vegan watch, the first vegan watch in the world. Pertama jam tangan vegan Bahan bakunya dari jamur. 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 Kita kolaborasi dengan MYCL saat itu, Melea. Oke. Gitu. Jadi Prototype berarti waktu itu. saat itu masih prototype, masih Sudah ada diproduksi? 10. Kita ada produksi sampai 2 tahun, tapi nah ini Kang, jadi pasar kita di Indonesia kan sebenarnya kan produk itu gimana demand-nya Kang ya. Ya, ya. Jadi akhirnya bisa sehat ya, produk ini bisa memberikan revenue yang baik buat perusahaan. Nah di Indonesia teh 2019 teh can aya nu ngarti Kang. Oke. Dan harganya itu kan ibaratnya kalau itu reguler harganya 400.000, ini saya bikin 5 kali lipat 2 jutaan Kang. Iya, iya, iya. Oh, udah keserep gitu. Jadi memang akhirnya pasar kita teh masih belum siap. Ada sih beberapa lingkungan kecil kita yang akhirnya appreciate sama produk itu. Cuman- Tapi kan tidak sehat Cuma perputaran. paling tidak Pala Nusantara yang pertama kali memperkenalkan jam tangan vegan, Vegan. berbahan baku Jamur di dunia kan. di dunia. Di dunia. Itu keren. Orang banget. juga Orang 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 baik. Baik. Balainya patin hari ngomongkan. Jadi Milan Fashion Week itu kenapa sih seprestisius itu Ham? Karena brand-brand besar kan yang akan tahu di dunia ini itu pasti pameran di situ kan. Jadi Kamu memang kesana kalau di situ. biaya sendiri atau gimana? Enggak, jadi kita bareng sama ada seorang kurator lah di Jakarta. Sedikit ya ada kurasinya juga. Kita bisa ke sana bisa karena dipilih. Jadi ada beberapa brand yang kita jalan bareng ke sana sebenarnya. Ada support pemerintah atau enggak Tidak sih. pada saat itu? Swasta itu kan. Itu swasta, Swasta. pada saat itu. Tapi kalau ngomongin yang tadi sama Wonderful Indonesia itu jelas pemerintah ya. Jelas pemerintah. Event-event pameran-pameran lain yang ada dukungan dari pemerintah pernah diikutin juga sama. Ada. Jadi sebenarnya glory time-nya kita, golden time-nya kita itu 2017 sampai 2019 sebelum Covid, Kang. Itu Pala Nusantara nggak berhenti-berhenti pameran di luar sebenarnya setiap tahunnya. Dan yang itu kita memang disupport sama Backcraft saat itu. Saat itu. Backcraft kan lagi jor-jorannya, ingat ya Kang ya, 2017-2019. Itu kita dibawa ke New York, kita dibawa ke Milan, mereka juga ketemu di sana ya, karena kalau saya masuk ke Super Design, Backcraft masuk ke desain Milannya, Milan desainnya. Banyak sih Kang, terus ke mana lagi ya, Paris, terus kemudian Pertanyaan ke saya mudah. Singapura. Pertanyaan saya mudah. Pemerintah menemukan kamu dan Pala atau kamu yang apply ke pemerintah? Saya yang apply. Kamu yang apply. Betul, karena kita Kenapa? harus maju. Nah, kenapa gua kasih pertanyaan itu soalnya di Jawa Barat UMKM juga kita di sini di P3PT banyak yang fasilitas yang bisa dinikmati oleh pelaku UMKM. Cuman banyak yang nggak tahu, makanya kalau pengen tahu kepoin Instagram kita semua
media sosial kita banyak yang bisa dinikmati oleh benefit-benefit yang bisa diambil oleh pelaku UMKM. Eh, kan tidak ditemukan kan? Tidak temukan. Nyamperin kan? Nyamperin. Harus Kang itu maka. Nah itu harus Ikhtiar samperin. mah nomor satu Kang itu mah. Apa? Ikhtiar mah nomor satu. Gitu nyamperin dah, kalau udah disamperin kita punya produknya bagus, Bagus, unggul betul. atau berpotensi untuk unggul, pemerintah juga mau aperium lah, Betul. ya kan, punya tanggung jawab juga. Betul. Ini mah kisah nyata, saya bukan masalah keberpihakan whatsoever, tapi Ya, ya. real. Betul. Terjadi juga sama Pala kan. Terjadi sama kita juga. Kita dibantu banyak sih kan kalau kita ngomongin tadi akan konteksnya adalah pemerintah. Sebenarnya dari 2017 sampai 2019 sebelum Covid itu kita dibantu sama Bekraf, spesifik Bekraf dan Kemendak saat itu. Memang untuk ekspor, bukan ekspor apa, exposure di luar negeri, kemudian produknya kita juga dapat good design, masukin ke dalam kompetisi-kompetisi yang sejenis dengan good design itu sering banget Kang. Iya. Gitu. Bahkan individunya seperti saya gitu dijadikan tenaga ahli karena entrepreneur dan barangnya valid bisa masuk ke internasional. Iya, iya. Jadi levelnya harus langsung visinya atau mimpinya itu harus langsung jauh gitu loh kan, nggak bisa hanya Bandung Unggul gitu, kalau nggak benar. di komplek Unggul gitu nggak bisa kan, jadi emang harus worldwide. Dan nggak mungkin Pala lupa sama kulitnya, namanya juga udah Pala Nusantara, udah pasti Betul. itu terus yang dibawa kan. Betul Kang. Indonesia terus pasti. Terus Kang. Nggak mungkin. Berat Kang, makanya kalau ada apa-apa teh wah berat pisan Kang. Harus bilang zalik ya, semoga tidak terjadi apa-apa. Berat tapi kan jadi pemicu motivasi yang baik ya. Iya, betul. Ya kan sih? Betul. Bahwa kami melakukannya harus dengan sepenuh hati. Betul, Ini ada betul. nama Passionnya ada di Nusantara situ, di betul. belakang kita dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Berat in a good way dong. In the good way, betul. Iya. Makanya kita harus benar-benar menjaga nama baik brand Pala Nusantara, saya pribadi juga dan tim yang di dalam Pala Nusantara supaya tidak yang tong araneh lah gitu. Ayeuna kan loba nu aranehnya Kang ya. Wah, loba araneh teh. Wah, ini mah kita harus benar-benar protect. Kan kita keluarga sebenarnya di brand itu kan. Jadi memang harus saling mengcover dan saling melindungi aja sebenarnya gitu. Di dalam perusahaan maksudnya. Dalam perusahaan betul. Nah, ini urusannya dengan CCO tadi. Ada yang dilakukan dengan apa sih CEO teh, scope of work-nya? Jadi kalau Job desk-nya. jadi sebenarnya kalau kita ngomongin chief Kang, jadi memang dari awal Pala berdiri teh saya mah udah muter gitu kan, dari jadi CEO, kemudian jadi operasional, kemudian sekarang jadi komersil gitu. Diputerin memang supaya setiap divisi itu kan sebenarnya punya tanggung jawab dan KPI beda-beda kan. Oke. Fungsi saya adalah ngebangun setiap jabatan tadi, ngebangun sistemnya Kang, supaya sistem itu teh kalau saya ada apa-apa, mungkin saya sakit atau saya udah nggak ada di bumi ini teh bisa jalan otomatis Kang gitu. Oke. Nah itu setiap satu jabatan itu kurang lebih butuh waktu 3 tahun untuk bikin sistemnya Kang. Jadi seorang chief yang ya let's say growing ya Kang ya, jadi dari nggak tahu apa-apa mungkin atau mungkin udah setengah tahu sampai akhirnya sistemnya bisa jalan tuh validasinya 3 tahun. Kalau misalnya 3 tahun nggak jalan otomatis artinya ada yang nggak beres sama sistemnya itu. Oke. Gitu yang dia bangun. Sekarang jadi CCO CCO itu lebih ke arah komersil. Makanya kolaborasi Pala Nusantara saat ini tahun ini itu banyak banget Kang. Bisa saya sebutin misalnya yang paling dekat tadi sama Dailah, kemarin kita launching sama Pala X Dailah di Jakarta, di Bandung. Itu juga pertama sebenarnya saya dengan para foundernya Dailah itu ini cross market, karena cross brand, resto ya, F&B. F&B. Memang ada satu roh atau satu marwah kita tuh sama, itu Nusantara, kuliner Nusantara, betul, kuliner kita Nusantara. Nusantara kan. Akhirnya kita cross, outputnya jujur sampai terakhir kemarin kita kolaborasi dan launching itu pun masih belum fix nih outputnya mau apa aja. Tapi yang jelas produk udah pasti sama event sebenarnya Kang gitu. Dan itu di Jakarta, Bandung. Jadi ternyata membuktikan bahwa dengan satu roh tentang Nusantara kita tuh bisa cross multidisiplin ya, cross market gitu. Itu pionir Kang di Bandung. Jadi misalnya kalau Kang lihat ada nggak sih brand lokal sama makanan, so far sih masih belum produknya yang produknya yang emang saling merespon. Karena chef Lucky dari dari si Dailah itu dia bikin produk tentang pala Kang.
pecahannya pala. Jadi kalau ada menunya kita tuh. Jadi pala jadiin semur, jadiin opor, jadi macam-macam bahkan sampai ke koktail dan mocktail itu ada di situ. Koktail enggak. Jadi itu ada di situ. Jadi kita ngerespon makanan itu kita jadikan jam tangan dan cerita di media. Jadi Oke. cross disiplin dari kolaborasi ini tuh ternyata jadi sangat menarik kan. Oke. Apresiasinya tinggi banget Tinggi kan. banget. Ya. Kolaborasi yang udah dilakukan sama apa aja? Tahun ini tuh Sekalian kita menyapa Oke. dong brand-brand yang sudah pernah kolaborasi siapa sama tahu Pala. jalan lagi ya. Iya dong. Kan pasti hasilnya menyenangkan lah. Kolaborasi itu tadi sama Dayla, sama Indodax kan, Crypto, itu juga kan out of the box tuh Iya, keluar. iya. Kemudian insya Allah kita besok sama London Taxi, baik. Baik. Kemudian Wah, keren. Alhamdulillah, Sudah Kang. progres? On the way lah, lagi masih ngobrol karena mereka yang approach ke kita sebenarnya. Hmm. Kemudian sama Saturday kacamata kan. Hmm. Terus sama Kick Your Butt tahun 2022 sama MWCL sama Bell Living Lab. Banyak sih Kang kalau yang tahun ini Seberapa penting kolaborasi untuk Pala Nusantara? untuk menjaga kestabilan brand sampai 10-20 tahun ke depan sih Kang. Jadi Seberapa penting? Kita bicaranya orang yang mungkin penting banget, kan? Penting banget karena Penting banget. karena apa? Yang paling utama. Kolaborasi itu menjaga integritas sebenarnya Kang. Jadi kolaborasi itu Baru nih biasanya ya biar cross market, biar ini menjaga integritas. karena saat kita ngomongin berkolaborasi sama sebuah brand Kang, terutama brand selevel Indodax. Kita sekarang lagi kolaborasi sama Private Island di Raja Ampat Kang, KTMB. Mereka sistemnya udah raksasa Kang. Maksudnya sistemnya udah bold banget nih. Iya. Kelihatan banget lu culun kalau misalnya lu nggak bisa catch up sama mereka. Iya. Apalagi Pala bawa nama tadi Wonderful Indonesia, Good Design. Ini benar-benar menunjukkan kalau integritas kita berkolaborasi, kita dipercaya sama Indodax, sama apa. Kita harus profesional mungkin. Jadi kalau menurut saya kalau kolaborasi itu dilakukan dengan cara apa ya istilahnya ya, seniman lah bahasanya Kang. Yang guys kumangke, wah Kang itu mas ya jatuhnya jadi sia-sia Kang, nggak dapat apa-apa menurut Jadi saya. harusnya gimana? Harus tersistem, ada timelinenya, ada konteksnya jelas, Tertib lah berarti ya. tertib Kang, betul. Jangan- Keuangannya, Jangan ngoboy. yes, Ya jangan kan ngobrol. harus mewakili highway lah. Betul, gitu. betul. Itu kan ngoboy. Betul. Itu udah nggak bisa sih Kang. Harus dari awal kita bentuk kolaborasi mau kayak gimana nih, Betul. ini gimana, Timelinenya, timelinenya deadline-nya, gimana, postingannya outputnya, apa aja, betul. Terus bagaimana nanti launchingnya apa segala macam. Betul. Wah, apalagi kalau sama Dayla Kang launchingnya itu benar-benar dipikirin banget Kang. Jadi kebayang nggak Kang misalnya kalau holding sebesar Dayla tiba-tiba kita nggak catch up sama mereka, kan integritas kita kan yang Iya. wah, dampaknya tuh panjang gitu loh Kang. Berarti dampaknya ke integritas brand. Betul. Luar biasa ya. Jadi itu yang jadi penting buat saya. trusted nanti ya. Oh, dia udah collab sama ini, udah collab sama Betul. ini. Dan itu akan membawa kita ke jenjang berikutnya terus sih Kang. Jadi once kita dari yang kecil dulu tapi kita lakukan dengan serius dan tertib tadi Kang, ya pelan-pelan tumbuh Kang. Kita juga awalnya juga Collab yang mana yang pernah membawa Pala lompat. Itu ya, tadi big loop. sama MYCL, sama yang dari Jamur itu. Oh iya. Itu kita sampai ke Super Design tadi. Kemudian sama Onyx itu Kick Your Butt, itu dari puntung rokok. Itu kita coba bareng sama Sampurna ya, sama rokok juga, ngolah limbahnya dari puntung rokok itu juga loop langsung loncat banget, langsung viral di Jakarta. Kemudian berikutnya sama Indodax kemarin kan, ternyata pasar, saya pikir kan orang-orang penikmat kripto itu jamnya ya Patek Philippe gitunya, nugus miliaran bener gitu Iya, ternyata biasanya sponsorin acara golf atau F1 gitu ya. ini mah enggak kan, ternyata kan mereka tuh sangat aware dan sangat peduli sama kan kita pakai yang tutup botol plastik limbah. Ya udah, itu benar-benar ditelan dengan harga di atas 1 juta tuh ditelan kan gitu. Jadi apresiasinya bagus. Ada kebanggaannya. Ada kebanggaan karena tadi yang bilang Kenapa kamu sekarang lagi ngomongin jadi oke, kita tahan. Kenapa jadi ada limbah tutup botol plastik, ada apa? Emang si Pala teh bukan hanya jam kayu lagi doang sekarang. sekarang teh. Jadi tapi ada kita ngomongin upcycle sebenarnya. upcycle ya. Sebenarnya tadi saya sampaikan kita kalau awalnya memang tadi Pak journey-nya adalah kita berencana dari sama MWCL, dari jamur, dari puntung rokok. Selama kelamaan kena produk-produk kieu teh selalu dapat
apa ya, hati di pemirsa gitu ibaratnya teh. No limited, mendapat tempat istimewa istimewa. Walaupun pasar retailnya belum siap ya Kang ya. Iya, iya. Tapi orang-orang yang punya apa ya, visi dan kualitas yang sama teh mengapresiasi banget gitu Kang. Nah, akhirnya lahirlah sebenarnya tahun 2021 itu namanya Pala Uro Kang. Uro itu konsep kayak misalnya kalau Akang tahu ada Nike Zero Kang. Jadi memang dari apa Nike sepatu yang ngambil dari limbah kan. Nah, kita bikin namanya Pala Uro. Uro itu dari bahasa Aceh. U-nya atau adalah utilize, R-nya research, E-nya observe sama O-nya observe sama E-nya explore. Uro. 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 Nah, itu Dalam tuh bahasa Aceh artinya siang, terang. terang. Siang. Wah, Gitu. bagus. Jadi emang kita Banyak cobain. filosofinya ternyata Pala Nusantara ya. Betul, harus dibikin gitu Kang, biar serius jadinya Tapi kan. memang punya bias Harus storytelling. iya betul. Jadi Oke. biar masuk aja Jadi nanam gitu. yang non kayu jadinya ke Uro. Ke Uro itu betul. Nah, akhirnya yang tadi yang sama kolaborasi sama MOSCL dari Jamur, dari Ampas Kopi Kang. Kemudian dari tutup botol itu kita masukin ke Pala Uro. Nah, Pala Uro ini Kang sekarang, ini fun fact-nya juga 2024 kemarin ternyata dengan harga 2 kali lipat, 3 kali lipat dari harga retail karena pasarnya sudah siap. Yang tadi saya ada hopeless nih. Ya. Sekarang mah ditelan Kang. Sekarang teh dibeli dan sekarang udah jadi backbone kita si pala yang merah muda itu yang tadi saya sampaikan itu akhirnya jadi backbone kita dan akhirnya kita develop terus pala dari tutup botol plastik. Nah, yang Indodax itu kita coba bikin dari tutup botol plastik warnanya biru dengan isu lingkungan, dengan isu ramah lingkungan dan sebagainya itu. Tapi kamu orangnya ramah lingkungan dong. Saya ramah sama semuanya kan. Ramah sama semuanya. Itu dari mana ngumpulin limbah botol plastiknya? Sebenarnya kita bareng ya kan sudah ada suppliernya Kang sebenarnya. Udah supplier. Ya, sebenarnya yang paling susah itu bukan hanya di Mendapatkan materialnya. itu, tapi memprosesnya Kang. Memprosesnya susah. Itu yang makanya sebenarnya ini juga knowledge Kang sebenarnya. Orang banyak berpikir barang limbah itu harus murah. Sedangkan proses di belakang itu panjang banget Kang. Panjang. 2 kali lipat daripada produk kayu langsung jadi dibentuk jadi Dia mah harus dipilah dulu Kang, dicuci dulu, dipilah lagi. Jadi proses itu yang akhirnya bikin produk upcycle atau recycle itu selalu mahal Kang. Proses yang bikin mahalnya. Proses. Dan itu kan kalau retail masih belum ngerti kan. Sedangkan proses itu. Iya, sedangkan barang awalnya, material awalnya seperti tidak berharga. Tidak berharga betul. Iya. Kalau Kang misalnya lihat kayak Pandawara Group itu kan akhirnya dia punya pabrik tutup botol, pabrik plastik lah, dipisahin plastik yang bagus sama plastik yang murah ibaratnya gitu Kang. Proses pemilahan itu yang prosesnya memakan gila. waktu dan biaya besar. Betul. Saran saya mah Kang bawa tamu Pandawara Group Kang. Boleh juga tuh. Wah, the best Pandawara. Nanti kita ya, tapi menunggu dulu 5-an Pinu. Ya, Hiji. Tapi karena lagi ngomongin go green, ramah lingkungan dan sebagainya. Ya. Nah, barusan disampaikan Ya. tidak semudah itu mengolah limbah teh. Makanya cara yang terbaik adalah reduce. Betul. Sebelum reuse ya. Ya, betul. Sebelum reuse atau recycle, nomor hiji lah reduce, makanya kurangin penggunaannya. Betul. Supaya tidak jadi masalah. Betul. Ya kan? Kurangin. Makanya Kurangin kan penggunaan. Ada jadi pakai tumbler gitunya kan. Iya, kurangin penggunaan apapun yang akan jadi limbah nantinya. Betul. Pala Nusantara sekalipun kalau seandainya limbah plastik itu tidak ada dan tidak keberatan untuk tidak memproduksi Betul. yang berdesain berbahan baku limbah plastik. Betul. Bertepuk tangan saya yakin Pak, alhamdulillah geus eueuh limbah plastik. Iya. Ya guys ya, kembali lagi aja ke kayu ya kan. Betul. Iya, Nggak ada problem kita nggak pakai ada kayu problem. juga. Justru malah semua yang membuat sesuatu yang tadinya hanya limbah kemudian menjadi bernilai kalau limbahnya ini terutama plastik. Ya. Kalau limbahnya ini plastik yang kita semua sama-sama tahu ya nanti akan terurai lagi ratusan tahun. Ya tahap yang pertama dulu sebelum recycle tuh reduce dulu. Betul. Setuju ya? Sepakat. Oke. Agree. Nah, mau mundur sedikit. Oke, sekarang ini dari tadi market dalam negeri sudah tercipta alhamdulillah, internasional sudah. Tadi kembali ke tahun 2015. Iya, Kang. Belum ada tuh marketplace, TikTok dan sebagainya lah yang warna biru, yang warna hijau, yang warna orange. Ya. Nah, gimana cara bersaingnya karena kan mereka
mungkin ada produk serupa harganya Ya. murah. Iya, betul, Kang. Jadi ada namanya kalau di kepala saya, Kang, ya, karena saya kan sudah pernah bikin brand juga sebelumnya ya. Ada satu model bisnis namanya mungkin jarang di sounding tapi ini mah istilah saya aja sendiri. Namanya model bisnis kompetisi, Kang. Apa itu? Kompetisi jadi saya running maraton dari satu kompetisi ke kompetisi lainnya sebenarnya. Jadi Oke. sebenarnya kompetisi itu bisa mendewasakan kita sebagai entrepreneur dan mendewasakan produknya, Kang. Gitu. Jadi Setuju. kita bertemu sama juri, kurator, ketemu sama senior, itu pasti asal tong baperan ya, Kang, ya. Karena kita juga nggak terlalu menang sebenarnya di Iya, set iya, itu. iya. Jadi kompetisi itu kita kita hadirkan produk kita yang mungkin masih baby gitu ya, masih mentah. Kita hajar aja, kita ngobrol, kita cerita kayak gini, ngobrol terus akhirnya oh Mas Ilham, Anda beruntung ke tahap berikutnya seperti itu, Kang. Oke. Jadi itu jenjang itu akhirnya di setiap perjalanan pun sebenarnya akan ada media. Exposure pasti kena, Kang. Apalagi lu dapet juara. Itu udah pasti media gratis, kan. Itu satu. Kedua, once lu dapet apalagi dari kementerian saat itu kan tuh berlimpah banget, kan, kompetisi saat Banyak tahun lah. itu ya. Itu dapat grant, dapat hibah, Kang. Ya barang 50 sampai 100 juta mah alhamdulillah ada gitu. Dan itu bisa tapi kembali lagi, Kang. Saat lu dapat grant, duitnya jangan dijadikan uang dapur, tapi harus jadi Jangan uang dipakai beli bisnis. motor baru. Betul. Jadi motor baru kan hilang jadinya, kan. Tapi itu yang selalu dilakukan UKM so far selama ini loh, Kang. Jadi Banyak saat kesalahan seperti itu ya. seperti itu. Banyak Jadi godaan uangnya nggak kayak gitu. diputar, Kang. Iya, iya, iya. Padahal itu 50 juta kalau kita jadi marketing, kita dapat exposure media nih. Anggap saya menang dapat 50 juta nih. 50 jutanya itu dibagi untuk jadi marketing satu, Media jadi buying lah, media apa jadi segala apa? macam. Akan lebih scale up-nya lebih cepat, akselerasinya lebih cepat Betul. sih, Kang. Nah, jadi model bisnis kompetisi ini tuh ternyata works saat itu karena saya membawa beban Nusantara dan Oke. memang trennya saat itu kalau akan flashback lagi, Kang, saat itu nggak ada brand yang berani menyusung ngangkat tentang Indonesia. Pasti saat itu bahasanya masih bahasa Inggris. Namanya tuh seolah-olah dibikin brand global. Nama kopi atau nama tempat kopi kenangan itu kan baru 2018-19, kan. Setuju. Coba Kang ingat flashback deh. Jadi memang sejauh mata memandang, sukacita itu tuh tahun 2017-18, kan. Jadi masih sangat sedikit, bahkan 2015 itu malah belum ada, Kang, yang memang mengangkat tentang narasi Indonesia. Semua orang tuh masih berlomba-lomba untuk Menggunakan bahasa Inggris menggunakan di bahasa Inggris. brandnya. Seolah-olah biar eksklusif. Tidak salah, tapi memang waktu itu Betul. culture-nya begitulah ya. Culture-nya Saat trennya lagi itu, seperti itu. Trennya. Betul, ya. trennya lagi seperti itu. Nah, makanya di situ dengan saya membawa kompetisi dengan membawa nama Indonesia di situ smooth banget, Kang, masuknya, Kang. Jadi saya untuk kompetisi itu mungkin kalau kita ngomongin achievement udah 35 kali, Kang, dari 2018, 17 sampai sekarang. Oke, balik ke marketplace. Tapi kan barang kita, barang kamu ini, Ya. Pala kan di marketplace bersaing dengan yang harganya 100.000 gitu, kan, ya. ya maksudnya sepertiganya, seperempatnya gitu. Ya. Ya, ya kue kamu tergerus juga oleh mereka. Buat saya tidak masalah sih, Kang. Orang akan tetap nabung untuk beli pala Nusantara sebenarnya. Jadi early adapter atau karakter konsumen yang baru nyoba-nyoba mending nyangges pakai 100.000-an oke tenan naon, tapi at the end of the day dia nggak satisfying sama produknya. Dan kan yang kita bawa mah gengsi, kan. Kalau ngomongin fungsi jam mah kan tadi kembali Pride. lagi ya di HP juga ada gitu. Kalau lu pakai jam tangan 100.000 udah ngerasa pride, nyangges berarti levelnya memang di situ. Tapi kalau at the end of the day asa orang kiki wae pakai jam tangan, karena kalau misalnya akan pakai pala itu pasti orang akan notice dan pasti akan nanya, kan. Apalagi kalau di Jakarta kita kan sempat buka di toko di Asta, kan. Di Asta SCBD. Ya. Alhamdulillahnya mah ini mah bukannya ria juga, kan. Jadi jam tangan pala itu karena ada di Asta selama 3 tahun di Jakarta Selatan teh pas lihat jam tangan kayu itu pala, ini mah jam tangan mahal nu di Astanya gitu. Orang teh udah tahu ke situ. Jadi lu pakai pala itu kayak udah status sosial lu tuh udah anak edgy lah, hipsternya di sempat Oke. seperti itu gitu. Jadi at the end of the day orang pasti akan nabung Oke. untuk Beneran ke arah setidak khawatir itu kan Tidak sama khawatir, kan. oh ya? enggak khawatir, kan. Banyak soalnya sekarang pelaku UMKM yang aing mah ulang capek-capek bikin ini dah mau nurunin HPP gimana Jangan, dah mungkin gitu kan. Terus ya caranya berarti gimana mensiasati untuk bisa bersaing di marketplace dengan yang orang seenaknya aja nanaon. Caranya
kalau kalau saya Menurut mah Pala ya, menurut ya Pala. menurut saya mah caranya jangan males sih Kang. Itu aja. Jangan malas. Inovasi terus Kang. Nah, inovasi. Karena produk kita pun sebenarnya at the end of the day karena kita tadi pala ya udah kita bikin dari tutup botol plastik, kita bikin tas, kita bikin outer, kita bikin apa, jadi kita sebagai entrepreneur teh kadang suka terjebak sama zona nyaman saat revenue kita udah 1 miliar sehari misalnya Kang ya, yang enggak sih cicing we anteng lah healing gitu. Tapi itu tuh sebenarnya tinggal nunggu waktu momen di mana lu tuh akan turun saturated ke bawah. Jadi ada namanya life cycle produk itu tidak akan hidup selamanya Kang. Suatu produk itu akan ada ceilingnya, decline-nya nanti akan turun di era keberapa dan itu harus ada forecastingnya kan sebenarnya kan. Jadi kalau kita terlalu terbuai dengan revenue atau kondisi kita saat itu karena Tidak berhasil, berinovasi berarti ya. ya udah tinggal nunggu. Kalau tidak Ya berinovasi. banyak kan sekarang kayak Kodak, apa teh Aquarius loba kan nu akhirnya teh Iya. Nokia gitu. Iya, Ya udah ya at the end of the day akan bangkrut juga gitu. Sony juga Sony, tapi kan akan lebih menyakitkan Kang lu udah jadi di level itu dengan diguling. keguling, lebih baik lu dari awal lu jangan males aja sebenarnya. Dan Jangan malas. saya sebagai desainer produk Kang, jujur saya tidak merasa khawatir produk saya ditiru sebenarnya. Rek ditiru tiru we tenan naon karena lebih capek ngurusin apa tadi ya haki, lebih capek ngurusin Pengekor dan sebagainya. administrasi dan ujungnya pasti ditiru Kang. Daripada lu bikin baru Mendingan energi kita dipakai Fokus untuk ke- fokus membuat sesuatu lagi yang yang lebih baru. baru betul. Kalau ditiru berarti produk kita sukses. Betul. Dah bodoh yang meniru produk tidak laku. Saya tuh inget Cukup aja sampai di sini. Alhamdulillah. Aing nu niru. Berarti produk aing alus. kata Pidi Baik, kata si Ayah juga dulu. Itu saya inget di pas saya film merah kan dosen saya Pidi Baik ya. Ya geus tenan naon so lamun geus ditiru artinya mana sukses. Geus. Itu kata-kata itu tertancap sampai sekarang kan. Itu udah 2003 itu saya Ayah ngomong sama saya gitu. Berarti udah 20 tahun yang lalu. Sampai sekarang ya akhirnya tertancap kalau memang ya mau musik mau apapun peniruan mah kan selalu ada Kang. Selalu itu mas. Selalu Apalagi penting. sekarang ya. Apalagi ya. Karena caranya lebih mudah. Betul. Lebih mudah, lebih cepat. Teknologinya udah ada. Iya. Betul kan. Dan biarkan saja. Biarin aja. kita Jangan fokus sama buang energi kita untuk ngurusin itu, mendingan kita berinovasi terus. Betul. Inovasi-inovasi apa aja yang akan dilakukan udah mau di penghujung waktu nih. Ya, cepet banget. Nggak kerasa kalau ngobrol lagi seru ya. Iya. Iya, udah mau peluit babak pertama kalau di bola mah. Dalam kurun waktu terdekat ada inovasi yang ada mau di-spill nggak? Ada yang mesti ditunggu nggak sama penggemar Pala? Iya. Satu tadi kan kita ngomongin material terbarukan ya Kang ya. Jadi pada dasarnya Pala itu karena punya para foundernya adalah desainer Kang anyway Kang. Kita founder itu anak-anak desain. Jadi kita strength di R&D-nya kita akan menciptakan material baru sebenarnya Kang. Kita akan menciptakan material baru mungkin ya yang bisa jadi punya apa istilahnya ya sesuatu yang unik lah. Belum bisa dibocorin tapi. Belum bisa. Oke. Terus yang kedua kolaborasi sih Kang. Kolaborasi kita akan beyond lah Kang. Kita akan kolaborasi sama yang mungkin belum pernah kepikiran nih. Tadi mungkin sama London Taxi. Baik. Iya, belum nggak kepikiran. Nggak kepikiran gitu. Nah itu hal-hal semacam itu yang akhirnya jadi terobosan di mana para duplikator kita, kalau enggak ya brand yang selevel ngelihat Pala itu selalu top of mind di atas gitu. Jadi kayak prestis aja sebenarnya. Itu harus dijaga fitrahnya, terahnya bertahun-tahun karena once kita kolaborasi sama sebuah brand raksasa kan itu nyawa kita istilahnya kalau itu berhasil Kang ya 5 sampai 10 tahun ke depan mah udah aman lah ibaratnya gitu. Karena itu ngomongin exposure, ngomongin gengsi, banyak kan. Jadi positioning di pasar yang red ocean ini teh sangat penting, kita berkolaborasi sama raksasa itu sangat penting. Sangat penting. Jadi itu jadi inovasi buat saya karena susah loh Kang masuk ke kolaborasi sama London Taxi itu teuing cara nakumanya aya rezekina we gitu. Alhamdulillah. Mimpi apa yang belum terwujud untuk seorang Ilham sebagai personal dan Pala sebagai brand? Kalau mimpi Pala sebenarnya Kang, saya tuh pengen Pala itu kalau apa ya istilahnya benchmarking itu kayak Muji Kang. Oke. Muji tapi Indonesia. Jadi Muji tapi Indonesia. jadi memang ngebawa
value Nusantaranya di setiap koridor itu ya, ini baju, ini aksesoris, ini jam gitu. Itu mimpi kita banget kan. Jadi Muji bisa worldwide tentang Indonesia karena kita juga udah mulai masuk ke fashion ya sekarang ya kan ya. Jadi hopefully kita bisa ke arah situ lah. Terus kalau buat saya sendiri sih, saya emang nggak neko-neko sih Kang, pengen apa ya, mimpi mah ya kan ntar lagi nih kepala 4 nih kan saya kan. Iya. Ya, Kang kepala 4 ingatlah Kang kayak gimana kan rasanya kan. Golden Age yang Life begin at 40, kalem 40 kan. Kalem Makanya gue pengen. Sebelum 40 masih main-main. Oh gitu. Pas umur 40, Serius? kehidupan baru dimulai. Oh baru dimulai. Jadi Tapi di luar negeri kayak gitu loh kan. Ya memang itu, gua kan udah lewat 40-nya. Jadi emang bener 40, pas 40. Iya. Kehidupan ternyata baru dimulai. Beda ya, Kang? Life begin at 40 teh bukan Kiasan, bukan kiasan, maksudnya bukan hanya bukan sekedar hanya hiburan tenang. Iya, iya, 40 teh masih muda, lu teh Iya, iya. bukan. Emang iya. Sebelum 40 teh kita cuma main-main aja, main-main, alhamdulillah lu udah ada titik ini. Oke. Alhamdulillah. Oke. Jadi Oke. lu tidak start dari zero lah. Insya Allah kan mau kan, ya. masuk 4. Jadi Iya, apa iya, yang baru maksudnya. Ya, jadi apa yang untuk pribadinya? Saya mah pengen ya satu, kalau buat saya mah sebenarnya ada satu ambisi, saya tuh pengen berguna berfungsi buat negara sih kan. Buat negara. Itu. Dengan cara Saya tuh pengen jadi staff sus aja intinya gitu. Itu goalsnya staff sus. Saya tahu karena beberapa teman saya yang jadi staff sus, teman SMA udah ada beberapa lah. Itu ternyata bukan ngomongin privilege-nya Kang ya, tapi impact buat circle kecilnya dia dan circle besarnya dia tuh kerasa banget Kang. gemes, berarti kamu ada kegemas, ada rasa Oh, iya, gemes, Bang. gue pengen ngasih tahu ini Iya, nih ke betul. pemerintah Gue pengen, ini. ayolah, geus lah, rubah lah gitu. Iya kuduna kieu, iya kuduna kieu. Mungkin cara gua bisa jadi warna baru buat kalian gitu kan. Oke, semoga segera terwujud. Amin. Sekarang untuk yang nonton semuanya, ada pesan-pesan nggak? Ini yang nonton harusnya anak-anak muda kreatif Indonesia yang mungkin punya kepikiran juga untuk membangun brand berbasis budaya lokal, tapi biar bisa bersaing di kancah internasional seperti Pala Nusantara. Ya. Ada yang mau di-share nggak? Saya teh modalnya cuma satu Kang. Kalau saya bisa sampai detik sekarang teh, wani Kang. Itu aja Kang. Yang bikin orang akhirnya jadi mental blocking teh karena banyak hal yang akhirnya membuat lu nggak mau jalan. Ternyata saya tuh punya modal dulu teh Kang. Kalau saya nggak maju bikin pala Kang ya. Jadi pala itu hadir karena kondisi terdesak Kang. Lamun eueuh pala orang mau nikah. Lamun orang eueuh pala, ieu musuh bubuyutan orang can bere kudu shoot revenge sih, Pak. Oke. Gitu. Jadi ada suatu amarah dan apa istilahnya ya? Dorongan penting yang memang dalam tekanan yang akhirnya membuat saya teh wani Kang gitu. Wani. Jadi harus sudah nggak ada pilihan. Biasanya kan orang nggak jadi berani karena ada 2 pilihan atau 3 pilihan di belakang. Oke. Oh ya, gue lebih baik yang ini kalau ini resikonya terlalu gede. Tapi saat lu udah nggak punya pilihan, lu cuma satu pilihannya ya harus jadi entrepreneur ya. Ya berani lah. Berani aja. Berani. Kang. Jadi dengan segala resikonya Kang ya. Iya. Lu harus berani. Jadi Harus berani. untuk masuk nembus pasar global pun sebenarnya lu harus berani ngobrol sama yang punya misalnya Smarekon gitu. Rek ngomong naon wae nya geus we tong dipikirkan gitu. Oke. Tapi boleh nggak saya tambahin? Kudu wani tapi bukan nekat. Jadi Iya, kalau betul. berani kita berbekal persenjataan dong. Ya kan? Tong nekat betul. Berani nih masuk ke medan pertempuran, tapi kita kan minimalnya bawa bambu runcing, minimalnya gitu kan. Masa tangan kosong sementara musuh-musuh kita bersenjata. Ya betul. Ya kan? Betul. Ayo, pokoknya harus berani masuk ke medan pertempuran, tapi jangan nekat. Kalau nekat teh serentang we tangan kosong ya mati lu. Tapi kalau berani, kalau bawa senjatanya jenisnya apa, berarti cara bertempurnya ngumpet-ngumpet dulu. Tapi kalau lu dipersenjatai dengan machine gun dan M16 ya sok weh. Iya, betul. Ya kan gitu ya. Ada strateginya memang, ada strateginya. Berani itu ada strategi. Tapi jangan karena cuma punya golok doang nggak berani mah harus berani Kang. cuman caranya aja yang kita bedakan. Dan ya, kalau udah punya berani itu sebenarnya rasa malasnya hilang Kang. Karena kadang-kadang orang kudu ketemu sama yang males era
Wah, era eta Kang pamain. Wah, eta pamahe era. Era teh pamain Kang euy. Lamun ngaharakeun era mah irha beunghapna geus we mangga bade ngagugulung era, bade Rek naros teh gini, era tanya ya era euy. Geus apa? tapi itu Baik. klasik banget. Kenapa ya Pak ya? Klasik. Itu Enggak, Bandung Unggul orang Bandung atau enggak ya? Hmm, Kulturnya atau emang karena somenya Jawa gitu? Barat. Enggak ya? Jawa Barat ya bukan judgement dari saya, tapi yang sering saya dengar Jawa Barat tuh memang agak begitu ya. Beda dengan orang-orang perantau. Ya, Orang betul. perantau kan lebih Ya, wani kan. betul, betul. Ya itu. Yang dari Bugis lah, yang dari Sumatera lah, Ya, ya, ya. utara barat gitu. Ya. Mereka kan mungkin karena mereka merantau, kalau tidak punya keberanian kelar, Mati, namanya ya. juga merantau. Ya, ya, ya. Kita di lembur sendiri, Ya. jadinya teh gitu Ya. loba. Era. malu-malu. Sekarang mah itu yang harus Real. buat anak-anak muda ya untuk tetap bisa seperti apa namanya Pala Nusantara, jangan takut, harus berani. Harus berani. Ngagugulung ka era Iraha Majuna. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih banyak. Tantangannya sukses Kang terus Edi. buat Pala Nusantara Hatur dan nuhun. mimpi-mimpi kedepannya. Terima kasih. Dan jangan lupa komen ya, karena nanti ada giveaway dari Pala Nusantara. Ya. Ya, komen nanya apapun soal Pala Nusantara, soal UMKM, soal P3W, apapun boleh di kolom komen, nanti akan dipilih pemenangnya dan akan dihubungin dapetin giveaway dari Pala Nusantara. Terima kasih sudah menonton, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nuhun pisan. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.